Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa belajar bersama tentang belajar calistung yang menyenangkan untuk anak TK. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aisyah Rahmawati Putri atau biasanya kalau di media sosial teman-teman memanggil Bunda Putri. Saat ini profesi saya sebagai guru PAUD dan konten kreator tentang pendidikan anak usia dini. Kebetulan saat ini saya mengajar di PAUD Nusa Indah mulai tahun 2018 sampai sekarang, dan saat ini saya juga berkesempatan untuk mengajar di TK Widya Bakti Asemrowo mulai bulan Juli kemarin. Saat ini saya berdomisili di Surabaya dan Jawa Timur. Oke, langsung saja agar tidak berlama-lama kita masuk pada materi hari ini. Jadi sebelum kita masuk tentang belajar calistung untuk anak TK, kita harus mengetahui Taman Kanak-kanak atau TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal untuk anak usia 4 sampai 6 tahun biasanya. Jadi, kalau kita bicara tentang PAUD, TK termasuk di dalamnya. Bukan sampai saat ini kan biasanya paradigma yang diketahui oleh teman-teman adalah PAUD ini sebelum TK. Tetapi yang sebenarnya adalah usia PAUD itu 0 sampai 6 tahun. Jadi, taman kanak-kanak termasuk dalam pendidikan anak usia dini, tapi dalam bentuk pendidikan formal. Seperti itu. Biasanya TK ini dari usia 4 sampai 6 tahun, tergantung dari lembaga masing-masing. Jadi biasanya tiap lembaga memiliki kualifikasi usianya masing-masing. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada calistung. Teman-teman jelas sudah mengetahui calistung adalah membaca, menulis, dan berhitung. Ternyata calistung ini merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh seseorang supaya bisa mempelajari hal lainnya menjadi lebih mudah. Nah, calistung ini biasanya dikenalkan pada saat anak usia dini gitu. Biasanya pada usia TK sudah mulai diperkenalkan. Tetapi saat ini menjadi bahan pembicaraan. Boleh nggak sih sebenarnya ngajarin calistung? Nah, jadi kalau menurut Kemendikbud, penguasaan membaca, menulis, dan berhitung bukan merupakan kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh para peserta didik di pendidikan anak usia dini. Jadi, memang bukan kemampuan wajib, tapi biasanya di usia anak usia dini ini 0 sampai 6 ini anak-anak dikenalkan atau distimulasi untuk calistungnya gitu. Nah, apa aja ya kira-kira yang boleh dan nggak boleh dalam mengajarkan calistung pada anak TK? Jadi, yang boleh adalah menstimulasi dengan cara yang menyenangkan. Kedua, menstimulasi dengan kegiatan yang variatif. Serta yang tidak boleh adalah memaksa anak. Jadi anak usia dini ini pada stimulasi calistungnya tidak boleh dipaksa. Kemudian durasi kegiatannya juga harus diperhatikan. Uh, Tidak kemudian anak usia dini diajarkan calistung 3 jam, 4 jam langsung dalam satu hari. Tidak seperti itu. Jadi perhatikan durasinya. Karena yang saya pahami adalah waktu atau berapa lama fokus anak adalah 2 menit dikali usianya. Jika usia anak ini 4 tahun, maka durasi fokusnya hanya sekitar 8 menit saja.
Jadi, jika pada anak usia dini sudah dipaksa belajar calistung dengan durasi waktu yang sangat lama, maka ke depannya anak tersebut akan melakukan penolakan pada saat belajar calistung. Jadi, sangat perlu diperhatikan durasi kegiatan seperti itu. Kemudian, tips dan trik mengajarkan calistung pada anak usia dini, yaitu dengan konsep bermain. Nah, seperti yang kita ketahui, dunia anak ini adalah dunia bermain. Jadi bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak karena pada dasarnya setiap anak ini kan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian juga bermain ini adalah hal yang menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan untuk anak, dan bermain merupakan proses belajar untuk anak usia dini. Jadi, agar belajar calistungnya ini menjadi lebih menyenangkan untuk anak, jadi bisa dilakukan dengan konsep bermain. Nah, permainannya apa saja nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian tips dan trik yang kedua adalah belajar melalui lagu-lagu yang mudah diingat oleh anak. Karena apalagi kalau di sekolah itu biasanya juga pengenalan angka, pengenalan bentuk angka, kemudian pengenalan huruf itu dilakukan juga menggunakan lagu-lagu agar anak-anak juga menjadi cepat menangkap, cepat menerima calistung yang diajarkan. Seperti itu. Sebelum kita memasuki ide kegiatan yang menyenangkan untuk anak TK pada saat belajar calistung, kita perlu mengetahui nih, untuk menulis di usia tingkatan TK, TKA ya, itu biasanya mereka baru belajar membuat garis. Nah, pertama ini membuat garis sesuka hati mereka, kemudian diarahkan untuk menebali garis, biasanya garis tidur, garis berdiri, garis lengkung, garis miring, seperti itu. Kemudian untuk berhitungnya biasanya dikenalkan angka dari 1 sampai 5. Ada juga yang sudah usia TKA sudah dikenalkan angka 1 sampai 10. Mulai belajar menghitung benda-benda yang ada di sekitarnya. Guru biasanya di sekolah juga bisa meminta anak untuk menghitung jumlah mainan yang ada di sekolah, kemudian eh, objek-objek apapun minta dihitung oleh anak. Seperti itu. Kemudian kalau untuk membaca biasanya sudah mulai dikenalkan huruf vokal A, I, U, E, O. Ya, jika memang sudah tahu bentuknya, sudah hafal bagaimana itu bentuk A, bentuk I, kemudian baru diajarkan huruf konsonannya gitu. Kemudian itu tadi untuk anak usia TKA. Tapi kalau misalkan anak usia TKB ini biasanya untuk menulisnya sudah mulai diarahkan untuk membuat tulisan seperti yang dicontohkan oleh guru, seperti itu. Kemudian untuk berhitungnya biasanya sudah mempelajari operasi hitung bilangan sederhana, misalkan sistem penjumlahan dan pengurangan. Terus juga kalau pada usia TKB ini berarti membacanya sudah misalkan bu, bu sudah seperti itu. Jadi huruf vokal yang digandeng dengan konsonan sudah mulai mengetahui bacanya bagaimana. Biasanya seperti itu. Kemudian cara mengenalkannya bagaimana? Kegiatannya seperti apa yang menyenangkan? Nah, di sini kita mulai bahas tentang kegiatan menulis. Nah, teman-teman yang perlu kita pahami, menulis itu tidak hanya menggunakan media pensil dan kertas saja atau buku. Menulis ini bisa menggunakan eh, arang, bisa menggunakan katembat yang diberi warna,
kemudian bisa menulis dengan jari dengan medianya ini pasir seperti itu atau beras yang diberi warna-warni seperti itu. Jadi tidak hanya terpaku atau terfokus pada pensil dan buku saja gitu. Jadi agar lebih menyenangkan mungkin untuk menstimulasi Pracalistung anak usia TK bisa dimulai dengan menulis dengan media pasir. Pasir berwarna-warni biasanya anak suka atau jika tidak ada pasir boleh menggunakan beras. Bisa diawali dengan menulis menggunakan jari atau menggunakan media lainnya seperti kayu, ranting, atau menggunakan sumpit gitu ya untuk membentuk huruf gitu atau membentuk garis seperti itu. Kemudian jika memang ini personally dari saya ya, jika memang anak-anak ini sudah mulai diajarkan menulis atau pramenulis, kemudian sebelum memegang pensil biasanya dikenalkan alat tulis yang lebih besar dulu agar anak lebih mudah seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung pensil, menggunakan krayon dulu. Apalagi krayon itu kan berwarna-warni. Anak-anak suka banget sama hal yang unsurnya warna-warni. Nah, bisa mulai menulis menggunakan krayon. Jika memang sudah lancar, bisa kembali bertahap berganti spidol atau pensil. Seperti itu. Nah, untuk membaca, teman-teman bisa mulai mengenalkan huruf vokal terlebih dahulu. Biasanya juga melalui flashcard atau melalui tulisan-tulisan yang menarik untuk anak yang penuh warna. Terus juga bisa dikenalkan menggunakan lagu seperti biasanya yang saya ajarkan ke anak-anak untuk mengenal huruf vokal, itu lagunya seperti ini. Ini huruf apa? A, A, A. Ini huruf apa? I, I, I. Ini huruf apa? U, U, U. Ini huruf apa? E, E, E. Ini huruf apa? O, O, O. Mari belajar A, I, U, E, O. A untuk ayam, A, A, A. I untuk ikan, I, I, I. U untuk ular, U, U, U. E untuk elang, E, E, E. O orang utan, O, O, O. Mari belajar A, I, U, E, O. Kemudian untuk mengenalkan angka juga sama. Kebetulan saya juga melakukan kegiatannya beberapa waktu lalu mencari harta karun. Jadi saya sudah menyebar kertas bertuliskan macam-macam angka di seluruh pelosok kelas, baik itu di loker mainan, di loker tas, di bawah meja, di kursi, di rak buku, seperti itu ya, yang bisa dijangkau oleh anak-anak. Kemudian rulesnya adalah kita duduk bersama, kemudian saya memberi instruksi untuk mencari angka 1 atau mencari angka 3, terus anak-anak juga mencari. Nah, ternyata kegiatan seperti itu selain anak-anak jadi mengenal angka, motorik kasarnya juga ikut berkembang. Nah, ini kenapa tadi saya katakan di awal bahwa ternyata bermain merupakan proses belajar untuk anak usia dini. Seperti itu. Jadi dengan bermain mencari harta karun yang tadi saya ceritakan, ternyata selain angkanya, anak-anak ini juga mengenal bentuk angka, tetapi motorik kasarnya juga ikut berkembang. Seperti itu. Itu beberapa tips dari saya untuk opsi kegiatan yang menyenangkan pada saat mengenalkan calistung pada anak usia TK.
Sebenarnya masih banyak banget ide kegiatan yang bisa dilakukan untuk menerapkan atau mengajarkan Calistung pada anak usia TK. Nah, sampai di sini saja materi dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.